Shalom, perkenalkan nama saya Ade Ida Dindumbang, NIM 31210171 dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Anatomi Hewan, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekresi, sirkulasi, dan sistem rangka atau otot pada kelas Pisces, yaitu pada ikan. Yang pertama, secara umum Pisces merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan hidup di air. Kelas Pisces terdiri dari berbagai jenis ikan, baik yang hidup di air tawar maupun di air laut. Di sini teman-teman bisa lihat gambar di samping, yaitu struktur pada ikan. Poin yang pertama yaitu sistem organ pencernaan pada Pisces, yaitu ikan. Sistem pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilurus, usus, rektum, dan anus. Struktur anatomi mulut ikan erat kaitannya dengan cara mendapatkan makanan. Terdapat sungut di sekitar mulut ikan yang berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Di sini teman-teman bisa lihat gambar di samping, di mana struktur ikan dimulai dari mulut, kerongkongan, pankreas, usus, lambung, hati, dan anus. Poin yang kedua masuk pada sistem respirasi pada Pisces, yaitu ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Saat ikan menarik napas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang, yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Teman-teman bisa lihat gambar pada ikan tersebut. Ikan bernafas dengan insang karena ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air menggunakan insang. Insang sendiri memiliki struktur dengan permukaan luas untuk menyerap oksigen. Kemudian masuk pada sistem ekresi kelas Pisces, yaitu ikan. Alat ekresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau opis genepros, berwarna kemerah-merahan dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Organ yang berperan dalam sistem ekresi pada ikan antara lain yaitu insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Kulit kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air, dan sepasang ginjal atau sebagian besar yang mengeluarkan urin. Di sini teman-teman bisa lihat gambar pada ikan, bagaimana sistem ekskresi pada ikan. Pada mulutnya dia mengambil garam dan air dari makanan dan mengambil aktif natrium, dan air masuk secara osmosis dan hiperosmotik terhadap air di sekitarnya, kemudian dikeluarkan melalui urin yang begitu banyak. Masuk pada sistem sirkulasi pada ikan. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal. Jantung ikan hanya terisi darah yang mengandung oksigen. Darah dari jantung dipompa menuju insang untuk diisi oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung hanya memiliki dua bilik, yaitu atrium dan ventricle, dengan konus atau bulbus arterius. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, yaitu ada sistem sirkulasi vertebrata pada ikan, yaitu sistem sirkulasi pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Masuk pada sistem rangka pada Pisces atau ikan. Sistem rangka pada ikan, Oistachytes atau bertulang keras, yaitu sisik dan siripnya membentuk sebuah eksoskeleton.
Endoskeleton terdiri atas tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, gelang pektoral, dan banyak tulang aksesori kecil yang menopang jari sirip tengkorak individu, memiliki sekitar 40 tulang. Di sini ada pada gambar di samping ada sistem rangka pada ikan, yaitu ikan dewasa yang mempunyai jari sirip tengkorak. Kemudian masuk pada otot pada fishes atau ikan. Otot ikan terdiri dari 3 jenis otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot H, dan otot jantung. Otot dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan responnya terhadap rangsangan. Otot yang mengontrol sinyal dari sistem saraf pusat dan yang tidak. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, yaitu ada horizontal septum kerangka, telos atau betengel, otot apeksial, otot hipaksial, dan merah otot. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat.